Ya Allah Bapa, bekerjalah sebelum hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya firman yang sebentar hamba sampaikan sungguh jatuh di tanah hati yang subur, sehingga setiap kami mendengar, kami juga menanggap, dan Roh Kudus menolong kami untuk mempraktekkan semuanya itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu, iman yang bekerja oleh kasih di dalam hikmat ilahi, bekerjalah menuntun hamba supaya kebenaran firman ini sungguh mempermuliakan Engkau dan memberkati setiap kami. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Apa bentuk-bentuk pemeliharaan Tuhan? Saya ingin membawa kita untuk melihat supaya kita hidup di dalam kehendak Allah dan berjalan di dalam kebenarannya. Kita perlu mengerti tentang pemeliharaan Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Perhatikan, ada beberapa bentuk pemeliharaan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan pemeliharaannya, penjagaannya, penyertaannya, bagaimana Dia membimbing, mengarahkan kita kepada kehendaknya, supaya semua berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan itu bisa kita nikmati. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Tentram itu apa artinya? Tentram itu tenang. Tentram itu juga di dalamnya ada damai, merasakan kenyamanan. Karena kita tahu siapa yang ada, siapa yang beserta dengan kita. Ketentraman ini tidak tergantung apa yang kita miliki atau apa yang ada pada kita. Seringkali dengan adanya dan bertambahnya harta, kita menjadi semakin tidak tenang dalam hidup ini. Benar ya? Ketentraman hilang. Makin banyak yang kita miliki, makin sering kita khawatir. Di manakah letak ketentraman itu di dalam hidup kita? Ternyata posisi, jabatan, harta, uang yang banyak, ya, relasi yang banyak itu tidak menentukan adanya kehidupan yang tentram, tenang, aman di dalam kehidupan ini. Justru kita sering sekali menjadi khawatir, takut. Hidup yang tentram itu hanya ada di dalam Tuhan. Yang kedua, perlindungan bagi anak-anaknya. Anak-anaknya di sini artinya kita yang sudah percaya kepada Yesus. Kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita dipelihara Allah di dalam hidup ini, berarti apa? Kita akan terlindung dari celaka mara bahaya. Amin. Kita akan terjaga, tidak mengalami hal-hal yang bisa merenggut nyawa kita atau mungkin membuat kita celaka di dalam hidup ini. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan artinya apa? Membuat hidup kita menjadi hidup yang bisa dinikmati, di mana ada sukacita, ada kegembiraan. Kita tahu burung-burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan. Kemudian bentuk pemeliharaan Tuhan yang selanjutnya, terhindar dari jerat maut. Artinya jerat maut ini perangkap. Perangkap berarti sesuatu yang sudah disediakan, sesuatu yang sudah dibuat untuk menjerat. Kalau dikatakan jerat maut berarti apa? Kita celaka kemudian mati. Amin. Mengerti ya? Santet bisa membuat kita mati, tapi anak-anak Tuhan tidak mempan dengan santet. Amin. Muarung do guna-guna santet unang mabiya. Kenapa? Tuhan menjaga nyawa kita. Jerat maut itu akan terhindar dari dalam kehidupan kita.
Bahkan di tengah perjalanan kita pergi kemana saja, di rumah sekalipun, kalau ada hal-hal kekuatan-kekuatan roh jahat yang ingin mengambil, merampas nyawa kita atau membawa kita kepada jerat maut, kita terhindar. Bagaimana supaya pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu boleh kita nikmati, boleh bekerja di dalam diri kita? Nah, 2 kali dikatakan takut akan Tuhan. Syarat untuk kita bisa menikmati kemurahan pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita, kita harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan ini memakai kata yira, yaitu takut karena hormat, takut karena kagum, takut karena terpesona dengan pribadi Allah. Nggak ada pribadi seperti Allah. Amin. Yang peduli 24 jam, satu hari, berminggu-minggu, berbulan, sampai sepanjang tahun, sampai hari ini tidak ada pribadi yang bisa menyatakan kasihnya yang sempurna, pemeliharaan yang sempurna kepada umat manusia. Bahkan bukan hanya orang percaya, tetapi semua ciptaan Allah dipelihara oleh Tuhan Sang Pencipta. Hormat akan Tuhan, takut akan Tuhan diwujudkan dengan apa? Hidup di dalam firman-Nya, taat kepada firman-Nya. Amin. Amin. Kalau kita untuk bisa menjadi taat, kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Amin. Beri telinga kita, buka hati kita, sehingga apa? Firman itu bekerja dan Roh Kudus menolong setiap kita yang tidak mampu, punya kekurangan, keterbatasan, kelemahan, dimampukanlah kita oleh Roh Kudus untuk taat melakukan firman itu di dalam hidup kita sehari-hari. Amsal 14 ayat 2. 1, 2 ya. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Oke. Dikatakan berjalan dengan jujur berarti apa? Hidup, perilakunya, perkataannya jujur. Mengerti? Kalau saya takut akan Tuhan, berarti saya harus jujur dalam hidup ini. Jujur itu artinya apa? Jujur berarti apa yang saya katakan itu adalah kondisi di dalam hati saya. Amin. Tetapi bukan sekedar mengakui ini yang ada di hati saya, tetapi apa? Jujur di sini adalah sesuatu yang kita lakukan di mana kita tetap menyatakan sesuatu karena kita tahu kebenaran itu. Artinya jujur itu kita ya lurus hatinya. Ini perlu. Karena apa? Kalau kita tidak lurus hatinya, berarti pemeliharaan Tuhan terhambat di dalam hidup kita. Perhatikan kitab Mazmur. Ini sangat banyak menolong kita. Pemazmur, salah satu yang paling banyak menulis Mazmur adalah Raja Daud. Kalau dia takut, dibilangnya takut. Kalau dia gelisah, dibilangnya gelisah. Kalau aku sedang diancam bahaya, dia datang. Akhirnya datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku sedang dicengkeram ketakutan. Lawan-lawanku lebih hebat, lebih besar dan banyak yang mengusir aku. Tetapi aku menaruh harap perlindunganku kepada Engkau. Tolonglah aku. Ini sebuah kejujuran. Pasal 16 ayat 6 ya, saya bacakan. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Nah jadi, kalau kita ingin hidup takut akan Tuhan, mari jauhi yang jahat. Amin. Yang jahat itu apa maksudnya? Jahat. Kalau kita bilang kejahatan, berarti apa? Dia mengatakan hal-hal yang tidak baik, yang jelek, yang buruk, yang merugikan orang lain. Amin. Ini namanya apa? Hidup di dalam kejahatan. Makanya Tuhan berkata, jauhi yang jahat. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Artinya Tuhan benci kejahatan. Tuhan benci hal-hal yang buruk, yang jelek, yang ada dan kita lakukan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, mari buang itu semuanya. Kenapa?
Kalau saya tidak potong, kalau kita tidak potong, kalau kita tidak buang, pemeliharaan Allah yang sempurna itu tidak bisa bekerja di dalam hidup setiap kita. Amsal 14 ayat 22, 1-2 ya. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Jadi yang mengenai ya, kita harus menjauhi kejahatan. Salah satu bentuk menjauhi kejahatan artinya jangan merancangkan kejahatan. Merencanakan itu artinya apa? Sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Kalau kita melihat di televisi, ya berita-berita kriminal, sering nggak demikian? Sampai akhirnya dimutilasi. Kamu mutilasi ya, dipotong-potong badannya, kemudian dimasukkanlah ke goni atau ke bak dan sebagainya, atau dibuang ke tempat lain. Tapi sudah tidak utuh lagi mayatnya itu. Padahal apa? Padahal mereka bisa suami istri, bisa orang yang pacaran. Mereka berkata I love you, tetapi tetap juga hilang nyawanya. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita hidup takut akan Allah, Tuhan berkata, tetapi merencanakan hal-hal yang baik, memperoleh kasih dan setia. Artinya apa? Saya dan setiap kita harus merencanakan, mengusahakan hal-hal yang baik untuk orang lain. Amin. Tahu maksudnya? Kita ini semua berbeda. Amin. Tapi ingatlah, kita ini satu tubuh Kristus. Kita ini satu tubuh Kristus. Kristus adalah kepala. Kita ini semua anggota tubuhnya. Kalau kita satu tubuh, yang satu sakit, sebenarnya kita harus merasakan kita juga ikut sakit. Amin. Tapi kadang kita, walaupun kita sebagai orang percaya anak Tuhan, kadang-kadang kita perlu masuk di sini. Bukan merencanakan yang baik, tapi merencanakan hal-hal yang buruk, yang tidak baik kepada teman kita, kepada orang lain. Amin. Kalau ini terjadi berarti ketahuilah kita akan mengalami hambatan untuk menerima pemeliharaan Allah yang sempurna. Artinya apa? Yang tadinya Allah ingin menjaga, tadinya Allah ingin memberikan kekuatan, kesehatan, berkat-berkat. Karena kondisi kita demikian, sementara itu dipending oleh Tuhan sampai kita kembali kepada posisi kita hidup di dalam mengusahakan hal-hal yang baik kepada saudara-saudara kita. Mari kita semua yang ada di tempat ini usahakan biar hati kita, di dalam diri kita ada hal-hal yang baik yang kita ingin usahakan, membangun, menguatkan, memberkati orang lain. Walaupun mungkin kita tidak cocok, kita tidak sepaham, kita tidak ya satu tipe, kita berbeda satu dengan yang lain. Jangan biarkan si jahat mendapat tempat di gereja kita, di hati kita, di dalam hubungan kita. Jangan, kalaupun terjadi, datang kepada Tuhan, merendahkan diri, minta ampun, doakan diri kita, doakan orang lain. Bapa, satu hal sesuai dengan firman-Mu, bentuk dan jadikan setiap kami umat-Mu menjadi pribadi-pribadi yang hidup takut akan Engkau. Dan biarlah pemeliharaan-Mu yang sempurna itu boleh kami nikmati, penyertaan-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami, menjalani hidup ini di dalam damai, di dalam sukacita yang daripada-Mu. Biarlah kami boleh menikmati kebahagiaan itu. Terima kasih Bapa, sempurnakan firman-Mu ini dalam